Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garung Medi Putra dari Teknik Informatika 4A dengan NIM 213051145. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Grafika Komputer yang berjudul Random Browse. Nah, ini adalah hasil proyek yang telah kami buat. Bisa dilihat bahwasanya ada banyak objek seperti Saturnus, bulan, bumi, dan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama itu bisa dilihat di bulan, itu untuk efek kameranya itu membuat bulan menjadi naik dan turun. Dan lightingnya ini bisa kita lihat juga bahwa setiap kita menggerakkan mouse, maka cahayanya akan mengikuti pergerakan mouse yang kita gerakan. Nah, untuk selanjutnya kita buat dulu kanvas, ukurannya bebas, tinggi dan lebarnya. Lalu kita tambahkan WebGL untuk memanggil objek-objek 3D yang nanti akan kita buat. Selanjutnya di main backgroundnya kita panggil di image-nya itu variabel img di sini, variabel img-nya dengan posisi x-nya itu minus 200, y-nya itu minus 145, lebarnya 400, dan juga tingginya itu 290. Scale-nya ini agar gambarnya, si main background-nya ini terlihat lebih besar, lebih maju. Dan untuk translate-nya ini posisinya, posisi X-nya di 0, Y-nya juga di 0, dan untuk Z-nya itu di kedalamannya itu 650 agar tidak terlalu ke depan. Nah, selanjutnya untuk tanah, rumput, dan airnya. Pertama-tama kita buat dulu rectangle dengan X-nya itu minus 50, Y-nya 170, lebarnya itu 530, dan tingginya itu 200. Serta 30 ini untuk round cornernya atau bisa dibilang ketajaman sudutnya. Nah, bisa dilihat juga. Ini untuk bagian tanah sebelah kanan sini. Nah, untuk bagian tanah yang kedua, untuk tanah bagian kiri bisa kita lihat yaitu X-nya minus 480, Y-nya 200, lebarnya 250, dan tingginya 200, serta round cornernya sama 30. Dan yang terakhir itu untuk upper soilnya yang di atas sebelah sini. Nah, itu X-nya 50, Y-nya minus 100, lebarnya 300, dan tingginya itu hanya 40, serta round core-nya juga 30. Setelah kita buat, lalu kita masukkan tekstur, kita buat dulu no stroke ya, agar si rectangle ini tidak memiliki stroke. Nah, setelah itu kita panggil variabel img1 untuk menjadi teksturnya. Nah, img1, lihat img1. Agar rectangle yang sudah kita buat itu memiliki tekstur seperti tanah. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk rumputnya, bisa kita lihat di sini. Untuk yang upper grass ini, itu X-nya 50, Y-nya minus 115, lebarnya 300, dan tingginya 20, serta round core-nya 20. Dan seterusnya. Serta jangan lupa juga kita harus memanggil teksturnya, yaitu variabel img2 agar rectangle yang sudah kita buat itu memiliki tekstur yang berbeda, tidak sama seperti rectangle yang sebelumnya. Dan yang terakhir untuk airnya, kita tambahkan rectangle X-nya minus 230, Y-nya 225, lebarnya 180, dan tingginya 200, serta round corner-nya juga 7. Dan kita tambahkan juga teksturnya yaitu IMG3. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk cara membuat gunungnya seperti sini. Bisa kita lihat, pertama-tama kita buat dulu untuk membuat gunung yang lebih kecil. Kita gunakan push and pop agar tidak mengganggu variabel yang lainnya atau objek-objek yang lainnya. Lalu kita gunakan no stroke agar tidak memiliki garis tebalnya. Nah, setelah itu kita buat terlebih dahulu plan dengan ukuran 35,35. Lalu kita masukkan juga teksturnya di variabel img17. Di sini img17 untuk tekstur gunungnya. Setelah itu, setelah kita masukkan buat plane dan teksturnya, kita akan merotetnya atau kita akan memutarnya agar yang awalnya plane itu seperti rectangle akan terlihat seperti gunung jadinya. Dengan
rotate Z 2,4. Nah, selanjutnya kita posisikan juga gunung yang kecil ini di X 200, Y-nya 250, dan Z-nya minus 300 agar tidak terlalu besar. Untuk scale-nya juga kita gunakan 10 agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, untuk gunung yang besarnya atau big mountain-nya sama, kita gunakan no stroke, kita gunakan push and pop, shape yang kita gunakan juga sama, plan dan teksturnya juga di variabel IMG 17, serta posisinya rotate juga sama 2,4, tapi di posisi translate ini agak berbeda, yaitu X-nya 600, Y-nya 200, dan Z-nya minus 320, dan scale-nya juga 200 agar terlihat lebih besar. Untuk direction light-nya ini, di sini kita menggunakan red-nya yaitu 255, green-nya 255 juga, dan blue-nya juga 255. Serta posisi X-nya itu 0, Y-nya juga 0, serta Z-nya itu min 300. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat 3 pohon. Nah, pertama-tama kita buat pohon dulu yang paling kanan. Nah, kita buat terlebih dahulu batangnya menggunakan silinder dan tidak memiliki no stroke. Nah, bisa kita lihat radiusnya itu, atau lebarnya bisa kita bilang radiusnya, yaitu 10. Serta tingginya yaitu 60. Nah, untuk direction light-nya itu RGB-nya 255 semuanya. Lalu untuk posisi X-nya itu di 255 juga. Posisi Y-nya 0 dan Z-nya itu minus 100. Nah, di teksturnya kita menggunakan tekstur memanggil variabel di variabel IMG 6 untuk tekstur batang pohonnya. Kita gunakan juga rotate X-nya itu min 3,2 dan translate-nya X-nya 0, Y-nya 180, dan Z-nya itu 200 minus 220. Ini untuk batang pohon yang pertamanya. Lalu kita buat crown-nya, yaitu untuk daun-daunnya atau kepala pohon tersebut. Nah, pertama-tama seperti sebelumnya juga no stroke, terus scale juga, dan kita buat cone di sini. Ya, radiusnya 40 atau lebarnya bawahnya ini 40 dan tingginya itu 60. Nah, ini cone yang di sini untuk yang di bawah sini. Serta untuk cone yang kedua, untuk crown yang di atas ininya, yaitu radiusnya 20, lebih kecil, dan tingginya 70, lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Untuk direction light-nya, RGB-nya 255 semuanya, agak lebih hitam di sebelah sini, lebih gelap. Untuk posisinya juga di 255 X-nya, Y-nya 0, dan minus 100 untuk Z-nya. Di posisi translate-nya juga sama 0, X-nya 0, Y-nya 60, dan Z-nya minus 220. Dan rotate X-nya yaitu minus 3,1. Nah, untuk pohon yang kedua itu sama, ada di sini, di belakang Dirty Bubble. Nah, sama seperti sebelumnya, kita buat juga silinder terlebih dahulu. Kita buat dulu batang pohonnya. Setelah kita buat batang pohonnya, kita atur batang pohonnya, posisi dan itunya, kita buat crown-nya sampai ke pohon yang ketiga. Selanjutnya kita akan membuat box coin-nya. Pertama-tama kita buat dulu 3 rectangle. Setelah kita buat 3 rectangle, nah di sini saya akan membuat dulu kita lihat di sini rectangle yang pertama itu box, untuk box yang di tengah dengan koordinat minus 300, X-nya, Y-nya 35, lebar dan tingginya 40 kali 40, dan round corner itu 5. Selanjutnya juga sama untuk yang di sebelah kirinya juga, cuman bedanya di X saja, minus 380, sisanya sama. Dan jangan lupa kita masukkan juga tekstur dengan variabel IMG 11 agar terlihat seperti box koin yang masih tertutup. Nah, selanjutnya kita bikin yang ketiga, yaitu box koin yang sudah terbuka dengan ukuran rectangle, posisinya minus X minus 300 dan lainnya sama seperti rectangle yang sebelumnya. Lalu kita masukkan tekstur di variabel IMG 15. IMG 14. Nah, ini agar terlihat bahwa boxnya sudah dibuka. Nah, dan setelah itu kita buat juga koinnya. Itu ada 4 koin, bisa dilihat. Nah, pertama-tama kita buat dulu koin yang pertama. Dengan X-nya minus 280. Lalu Y-nya
10 dan diameternya 30 untuk koin pertama. Untuk koin yang kedua X-nya 110, Y-nya minus 114 dan diameternya sama 30. Serta circle ketiga dan keempat juga sama, hanya saja beda di X ya. Yang ketiga itu 200 dan yang keempat itu 290 X-nya. Setelah kita buat circle-nya, lalu kita masukkan tekstur dengan variabel IMG 12 IMG 12. Setelah kita membuat koin, selanjutnya kita akan membuat pipanya seperti di sebelah sini. Nah, untuk membuat pipanya, seperti biasa kita gunakan juga no stroke agar tidak memiliki pinggiran sisi tebalnya, garis tebal. Kita buat terlebih dahulu silinder dengan diameternya itu 20 dan tingginya 80. Kita masukkan juga teksturnya dengan memanggil variabel IMG 13 dan direction light-nya itu 255, RGB-nya 255, serta X-nya juga 255, Y-nya 150 dan Z-nya itu minus 50. Scale-nya 2,5 dan rotate X-nya itu minus 3,16. Dan posisinya kita taruh di X-nya 550, Y-nya 180 dan Z-nya di 220 agar tidak terlalu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Al-Fahri dengan nomor induk mahasiswa 21305110009. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya sampaikan tadi. Di sini saya akan menjelaskan materi Sky Object. Yang pertama ada objek Saturnus, kemudian ada cincinnya juga, Saturn Ring. Di sini di Saturnus, kalian bisa melihatnya di pojok kiri atas yang berputar ini. Untuk bulatannya, untuk bulatan Saturnusnya, kita beri objek sphere dengan nilai 20. Selanjutnya, jangan lupa untuk menambahkannya di antara push dan pop. Lalu kita beri no stroke supaya tidak ada outline berwarna hitam. Kemudian, untuk memposisikannya, kita menggunakan translate negatif 700, untuk X-nya, Y-nya negatif 530, dan untuk kedalamannya kita beri negatif 600. Kemudian, lingkaran ini kita beri rotate X agar posisinya berubah, dan juga rotate Y bernilai min 2. Kemudian, kedua rotate ini kita beri nilai frame count dikali 0,0,2 agar si bulat yang tadi, si bulat Saturnusnya bisa berputar. Kemudian, kita beri scale ini untuk memperbesar gambarnya. Lalu ditambahkan tekstur di sini menggunakan variabel IMG 4, di mana kita sudah mendefinisikannya di atas. Di sini IMG 4 sudah ada. Kemudian untuk IMG 4 namanya itu saturnus.jpg. Nah, sudah saya impor juga di sini di pictures. Nah, ini saturnus.jpg. Kemudian di sini kita berikan lightning berupa directional light dengan nilai RGB-nya kita beri 255 sehingga akan menghasilkan warna putih. Kemudian untuk nilai X, Y, dan Z-nya, untuk X dan Y-nya kita beri nilai 0 agar tidak ada bayangan hitam, dan untuk Z-nya kita beri nilai negatif agar warnanya ini tidak menghitam, jadi putih agar terlihat seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke cincin Saturnus ini atau Saturn Ring. Jangan lupa untuk menambahkan kodenya di antara push dan pop. Untuk cincinnya sendiri saya menggunakan objek torus dengan nilai 35. Kemudian saya kasih no stroke lagi agar tidak ada bayangan hitam atau outer. Kemudian untuk posisinya kita samakan dengan objek Saturnus. Ini agar posisinya di tempat yang sama. Kemudian saya beri rotate X agar posisinya berubah. Yang asalnya bulat seperti ini akan menjadi seperti ini, dan ditambahkan rotate Z agar terlihat berputar dan terlihat nyata.
dengan nilai frame count dikali 0,02. Kemudian saya tambahkan scale 1 dan saya tambahkan tekstur IMG5. IMG5 ini variabel yang sudah saya definisikan di atas dan diberikan tekstur Saturnus. Lalu di sini saya tambahkan warna directional light dengan warna RGB 255 sehingga menghasilkan warna putih, dan nilai X-nya ini 0, kemudian nilai Z-nya atau kedalamannya negatif 500. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek moon atau bulan. Di sini saya menambahkan objek 3D yaitu spree, dan jangan lupa untuk menyimpannya di antara push dan pop. Lalu saya membuat variabel log_x yang nilainya itu mosx. Nah, untuk mosx itu cara penggunaannya ke kanan gini, dikurangi 50. Kemudian untuk log_y, untuk ini log_y diisi dengan nilai mosy. Nah, mosy itu untuk ke atas seperti ini. Jadi misalkan, nah ini fungsi mosx seperti ini. Gambarnya gambar bulannya ke kanan ke kiri, dan untuk mosy fungsinya seperti ini, ke atas ke bawah. Kemudian saya tambahkan perintah nostruct. Lalu untuk posisinya saya beri perintah translate dengan nilai X 80, nilai Y-nya negatif 400, kita simpan di atas, dan untuk kedalamannya saya beri nilai negatif 250. Lalu saya beri perintah scale. Scale ini untuk memperbesar gambar. Kemudian untuk teksturnya saya menggunakan variabel IMG15 yaitu moon.jpg. Kemudian saya tambahkan lightning berupa point light. Point light ini nilai RGB-nya 255 sehingga menghasilkan warna putih. Kemudian untuk X, Y, dan Z-nya, untuk X, Y-nya kita gunakan variabel log ini, log X dan log Y. Kemudian untuk Z-nya kita gunakan 500. Selanjutnya saya tambahkan perintah kamera. Di sini ada di sini ada nilai X, Y, Z 350 ditambahkan dengan sin. Sin ini dalamnya bisa berupa angle. Untuk nilai sin-nya kita beri frame count dikali 0,02 dikali 30. Selanjutnya untuk position X, Y, dan Z-nya kita beri nilai hanya untuk position Y-nya 250, jadi posisi bulannya ada di atas. Kemudian untuk up X, Y, dan Z-nya kita hanya memberi nilai up Y-nya aja, yaitu 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek Earth atau bumi. Di sini saya masih menggunakan objek 3D spree yang saya bernilai 20, disimpan di dalam push dan pop. Saya beri perintah nostruct. Kemudian untuk objek spree ini saya scale dengan nilai 1. Lalu untuk posisinya saya gunakan translate dengan nilai X 350 yang berada di sebelah kanan, nilai Y negatif 200 agar di atas, dan untuk kedalamannya 50. Lalu saya rotate dengan perintah rotate Y dan diberi nilai frame count dikali 0,02. Jadi berputarnya tidak terlalu cepat. Untuk kecepatan putarannya hanya 0,02. Selanjutnya saya tambahkan tekstur menggunakan variabel IMG20 yang sudah diisikan nilai atau gambar earth.jpg. Kemudian saya tambahkan lightning directional light dengan nilai RGB 255, X, Y, dan Z-nya. Untuk X-nya 255, untuk Y-nya 0, dan untuk Z-nya negatif 255. Kalian bisa melihatnya di sini di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi moving wall. Di sini saya masih menggunakan push dan pop. Saya menggunakan objek rectangle dengan memanfaatkan variabel yang sudah saya definisikan. Di sini ada X, kemudian ada variabel fret dan variabel goLeft yang nilainya itu false atau tipenya itu boolean. Kita lihat di atas. Nah, di sini saya sudah mendefinisikannya di sini. Nilai X-nya sama dengan 1, goLeft-nya ini false. Ini tipe data boolean, dan untuk fret-nya ini saya beri nilai 60. Nah, kemudian saya beri perintah nostruct agar tidak ada outer line. Lalu teksturnya saya tambahkan IMG10.
saya sudah mendefinisikan IMG10 ini, kemudian nilai variabel IMG10 ini saya sudah berikan tekstur brick atau wall ini. Kemudian untuk ukuran wall objeknya sendiri, saya beri nilai X-nya itu tadi 1, nilai Y-nya 0, untuk lebarnya 100, dan untuk tingginya 40. Kemudian, untuk di setiap sudutnya, saya berikan bulatan agar tidak terlihat lancip, saya bernilai 10. Lalu saya tambahkan frame rate, kita panggil variabel tadi, ini frame rate nilainya 60. Nah, di sini ada kondisi, apabila if go left sama dengan false, nilai X ini akan bertambah 3. Jadi, kalau bertambah itu akan ke kanan seperti ini. Kemudian, if go left sama dengan true, nilai X ini akan dikurangi 3. Nah, karena go left ini belum true, maka hasilnya itu akan terus ke kanan. Oke, lanjut. Di sini ada kondisi if lagi. If X lebih besar daripada 0, go left ini akan bernilai true. Nah, karena tadi nilai ini sudah terus bertambah, yang asalnya 1 akan ditambahkan terus 3, jadi 4, 7, 10 seperti itu. Sampai dengan kondisi berikutnya, if X lebih kecil daripada 130, go left sama dengan false. Nah, karena nilai X ini lebih besar daripada 130, maka kondisi go left ini akan berubah lagi ke false, sehingga akan menghasilkan seperti ini, ke kanan, ke kiri, akan balik lagi, terus ada seperti ini, looping. Selanjutnya ada objek monster. Di sini terdapat 3 objek monster. Nah, yang pertama itu adalah ini. Ini adalah jika di kartun SpongeBob ini namanya Dirty Bubble. Kemudian ini saya beri nama Anger atau monster pemarah. Kemudian ini adalah Ghost atau hantu. Untuk yang pertama, saya bahas objek atau monster Ghost. Di sini jangan lupa untuk menambahkan kodenya di dalam push dan pop. Untuk badannya, untuk bodinya, di sini saya memberikan warna value, di mana warna value ini sudah saya definisikan di atas, warna merah. Nah, untuk warna bodinya kita beri warna merah. Untuk bentuknya sendiri, saya menggunakan rectangle dengan nilai XY 200, 130. Kemudian untuk lebarnya 50 dan tingginya 25. Kemudian untuk kepalanya, saya menggunakan objek ellipse dengan nilai 225, 125, 50, dan 50. Kemudian untuk warna matanya, saya menggunakan warna putih. Ini adalah mata bagian luar. Untuk matanya, saya menggunakan perintah ellipse dengan nilai seperti berikut ini. Lalu untuk mata dalamnya, saya menggunakan warna hitam dengan menggunakan objek ellipse, lalu diisikan nilai seperti ini, dan akan menghasilkan objek seperti ini. Nah, karena warna ghost tadi saya beri nilai value, nah warna value ini yang tadinya berwarna merah, saya gunakan untuk menambahkan fungsi key press atau fungsi keyboard. Di sini nilai value-nya adalah merah. Kemudian saya buat function key press dengan kondisi apabila kodenya adalah left arrow atau bisa disebut panah kiri di keyboard, nilai value-nya ini akan berwarna merah. Kemudian apabila key kodenya ini dipencet di keyboard bagian kanan atau panah kanan, nilai value-nya ini akan mengeluarkan warna putih. Oke, kita coba fungsinya. Oke, di sini kita tekan mouse di daerah sini, tekan. Di sini saya akan menekan tombol panah kanan. Nah, warna monster ini akan berubah jadi putih. Kemudian ketika saya tekan tombol kiri, nah warnanya akan kembali berubah menjadi warna merah. Dengan begitu, fungsi dari keyboard ini berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek monster bubble. Di sini saya menggunakan circle dengan nilai X-nya 100, untuk X2-nya
Di sini saya menggunakan variabel X2. Saya sudah definisikan di atas, nilai X2 ini negatif 20. Oke, berarti nilai X2-nya negatif 20, dan untuk Z-nya ini, atau untuk kelebaran bulatnya ini, saya bernilai 70. Lalu untuk circle-nya saya beri perintah no fill supaya tidak ada outer line. Untuk posisinya menggunakan translate, nilai X-nya negatif 400, ada di sebelah kiri. Kemudian untuk Y-nya saya berikan nilai 155 supaya ada di bawah, dan untuk ketebalannya saya beri nilai negatif 5. Lalu saya menggunakan perintah scale untuk memperbesar gambarnya. Kemudian kita tambahkan tekstur IMG 16. Nah, variabel IMG 16 ini saya sudah berikan tekstur gambar ini, tekstur bubble. Kemudian saya tambahkan frame rate. Frame rate ini berguna untuk memperlembut dari gerakannya. Frame rate ini menggunakan variabel frate 2, di mana frate 2 ini bernilai 40. Lalu di sini ada kondisi apabila if go down sama dengan false, nilai X2 ini atau nilai Y ini akan terus ditambahkan 2. Nah, nilai awal go down ini, variabel go down ini adalah false. Jadi yang pertama, si bubble ini akan terus ke bawah, bertambah ke bawah. Kemudian if go down sama dengan true, maka nilai X2 atau Y-nya ini akan dikurangi 2. Jadi yang asalnya ke bawah akan naik ke atas. Nah, karena di sini nilai go down-nya masih false, maka go down X2 kurangi 2 ini belum digunakan. Lalu if X2 lebih besar daripada 0, nilai atau variabel go down ini akan berubah jadi true. Nah, yang tadi asalnya nilai X2 ini negatif 20 akan terus ditambahkan dengan 2, sehingga hasilnya itu lebih dari 0, sehingga variabel go down ini terpenuhi menjadi true. Lalu kondisi yang tadi akan dijalankan sehingga akan naik ke atas. Lanjut, di sini ada kondisi if X2 lebih kecil daripada negatif 40, go down ini akan balik ke nilai awalnya, yaitu false. Nah, tadi kan nilai X2-nya itu dikurangi 2 ya. Ini bisa jadi nilainya itu kurang dari negatif 40. Nah, jadi kondisi ini tuh akan terpenuhi. Jadi X2 ini nilainya itu kurang dari negatif 40. Kondisi ini akan terpenuhi sehingga akan terus looping seperti itu, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah objek monster anger. Di sini saya menggunakan objek rectangle. Untuk nilai X-nya di sini X3, di mana variabel X3 ini bernilai negatif 20, kemudian untuk frame rate 3 bernilai 40, dan untuk go right-nya bernilai false atau false. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini saya menggunakan objek rectangle dengan nilai X3-nya negatif 20, untuk Y-nya, koordinat Y-nya negatif 10, dan untuk lebar 50, tinggi 50, dan untuk ujungnya ini saya bernilai 10. Saya beri perintah no fill agar tidak ada outline. Untuk posisinya 175, di sini positif, jadi ada di atas. Untuk X-nya, ini X-nya 175 ada di kanan. Kemudian untuk Y-nya negatif 165 ada di atas, dan untuk kedalamannya negatif 5. Saya beri nilai scale 1, dan tekstur saya gunakan nilai variabel IMG 18. Jadi variabel IMG 18 dipanggil di sini. Selanjutnya untuk frame rate. Frame rate di sini tadi nilainya sudah kita bahas, sudah saya tunjukkan, yaitu nilainya 40. Jadi untuk frame rate di sini sama dengan 40. Nah, di sini ada kondisi lagi. Apabila go right sama dengan false. Nah, tadi kan nilai go right-nya false, maka nilai X3-nya ini akan ditambahkan 2. Jadi akan terus ke kanan seperti ini. Selanjutnya, kondisi if go right sama dengan true, nilai X3 ini akan dikurangi 2. Nah, karena ini belum terpenuhi, maka ini akan dilewat. Selanjutnya, if X3 lebih besar daripada 90, maka nilai go right ini akan berubah menjadi true. Nah, karena tadi nilai X3 yang asalnya negatif 20 akan terus bertambah 2, sehingga akan menghasilkan angka lebih dari 90, yang berakibat kondisi ini terpenuhi dan variabel go right ini akan berubah menjadi true. Sehingga
ketika go right ini berubah menjadi true, kondisi ini terpenuhi dan kondisi ini dijalankan, nilai X3-nya ini akan dikurangi 2 terus menerus. Lanjut, di sini ada kondisi if X3 kurang dari negatif 90, maka nilai go right ini akan kembali ke nilai false. Nah, karena nilai X3 tadi dikurangi negatif 2 terus menerus, yang menyebabkan lebih dari negatif 90, maka kondisi ini juga akan terpenuhi. Dengan akibat akan terus melakukan looping seperti ini, akan bolak-balik tiada henti ke kanan dan ke kiri. Oke, ini adalah materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tutur kata, dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.